Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 220404501059, kelas A, angkatan 2022, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini memuat tentang proses pemberian layanan klasikal yang akan saya lakukan dengan topik tips belajar yang efektif. Nah, mengapa saya mengangkat topik ini? Karena topik ini masih relevan dan up to date. Dikarenakan meskipun banyaknya perkembangan teknologi maupun metode pembelajaran, kita tetap harus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan kita dengan metode belajar yang efektif, dengan tetap mengikuti perkembangan zaman, di mana ketika perkembangan zaman itu berlangsung, maka cara untuk belajar pun bisa saja berubah. Contohnya saja pada masa kini. Nah, di mana sangat tingginya pengaruh teknologi sehingga banyak dari peserta didik yang dapat menggunakan layanan teknologi seperti handphone untuk proses belajar mereka. Rasional dari topik yang saya ambil ini yaitu tips belajar yang efektif dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan efektivitas belajar mereka sehingga mencapai tujuan pembelajaran dan membantu anak dalam menentukan karir mereka dengan lebih baik, di mana dalam proses pembelajaran ketika anak tidak dapat melakukan pembelajaran dengan efektif atau melakukan pembelajarannya dengan asal-asalan, mereka dapat ketertinggalan pembelajaran dibandingkan temannya yang menggunakan metode pembelajaran dengan baik. Nah, di sini dengan kaitan rasional dengan metode pemberian layanan yang akan saya berikan sangat berkaitan, di mana metode yang saya akan lakukan yaitu terdapat 3, ada ceramah, curah pendapat, dan games ataupun ice breaking. Nah, di sini saya dapat melihat bagaimana respon atau progres peserta didik ketika saya memberikan layanan menggunakan ketiga metode ini. Apakah dengan ketiga metode ini proses pemberian layanan akan mendapatkan respon yang berbeda? Yang manakah respon atau metode yang sangat aktif, yang manakah metode pembelajaran dari ketiga ini yang membuat peserta didik aktif dalam pemberian layanan pada proses layanan sebentar yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum itu Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Amin. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian siapa-siapa yang ikut dalam proses layanan kali ini. Firman, Aisyah, Siti, Tono, Putra. Oke, baik. Semuanya lengkap ya di kelas ini ya, hadir semua ya. Oke, sebelum itu Ibu ingin tanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah siap menerima layanan dan materi yang akan Ibu berikan pada proses layanan kali ini?
Baik, semuanya siap ya dan semangat. Nah, adapun topik pemberian layanan yang akan Ibu berikan kepada kalian yaitu topiknya tips belajar yang efektif. Nah, adapun tujuan dari pemberian layanan ini agar kalian dapat mengetahui bagaimana sih cara kalian dalam belajar, apa sih yang membuat kalian itu nyaman dalam belajar, suasana seperti apa, tempat seperti apa, dan cara seperti apa sehingga kalian dapat belajar dengan tenang dan baik. Nah, adapun manfaat dari pemberian layanan ini yaitu agar kalian nantinya dapat menerapkan dalam kehidupan kalian, dalam proses pembelajaran kalian, sehingga kalian itu dapat memahami pembelajaran dengan baik. Kalian dapat belajar dengan efektif, sehingga nantinya kalian bisa paham apapun materi yang kalian pelajari ataupun materi yang guru kalian jelaskan kepada kalian. Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat bagaimana tahapan kegiatan yang akan kita lakukan kali ini. Nah, pertama-tama itu Ibu akan mengambil waktu kalian sekitar 30 menit untuk melakukan proses layanan ini, di mana tahapan pertama itu Ibu akan melakukan penjelasan secara singkat mengenai materi ini atau topik ini. Kemudian Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk curah pendapat, mengungkapkan bagaimana perasaan ataupun pengalaman kalian dalam belajar. Terus di pertengahan kegiatan kita, Ibu melihat apakah situasi pembelajaran kita itu kondusif atau tidak. Ketika kurang kondusif, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking atau games untuk mengembalikan semangat kalian dalam belajar. Nah, di mana nanti ketika Ibu menjelaskan ataupun ada teman kalian yang berpendapat dan kalian itu kurang memahami, kalian dapat mengangkat tangan untuk bertanya. Dan di akhir kegiatan nanti, Ibu akan memberikan kepada kalian LKPD untuk kalian isi dan meminta kesimpulan kepada kalian bagaimana eh, dan apa yang kalian pahami mengenai proses layanan yang telah kita lakukan. Baik. Yang pertama-tama, kalian itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu belajar. Nah, di sini belajar itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu di mana dalamnya terdapat proses perubahan sikap dan perilaku seseorang ketika orang tersebut belum melakukan proses belajar dan sesudah melakukan proses pembelajaran tersebut. Dia akan memperlihatkan sikap di mana dia yang awalnya belum mengerti atau belum paham menjadi mengerti dan paham. Nah, tips belajar yang efektif itu sebenarnya tergantung dari individu itu sendiri, di mana orang-orang itu biasanya memiliki cara belajar mereka sendiri tergantung dari individu itu. Kebiasaan ataupun suasana dan lingkungan seseorang sangat menentukan cara belajar seseorang. Contohnya, di mana ketika orang-orang ekstrovert biasanya dia suka belajar dengan situasi seperti belajar kelompok, sedangkan anak-anak yang introvert biasanya
suka pembelajaran yang kesannya individu karena dia menghindari bertemu dengan banyak orang. Ada juga anak yang biasanya dia bisa belajar ketika mendengarkan musik. Dia mendengarkan musik sambil belajar atau membaca buku. Ada juga anak yang kesulitan memahami atau belajar ketika suasananya ribut. Dia suka suasana yang tenang, sunyi, tidak ada suara-suara. Baik, berdasarkan yang telah Ibu jelaskan secara singkat tadi, apakah ada dari kalian-kalian yang ingin berpendapat bagaimana pengalaman kalian mencari suasana atau cara belajar yang enak ketika ingin melakukan atau ingin belajar baik itu secara mandiri ataupun dalam banyak kelompok, baik itu di sekolah maupun di rumah. Silahkan. Nah, baik, saya persilakan kepada Putra. Oke. Jadi Putra ini lebih memilih untuk belajar sendiri ya. Ya. Jadi bisa kita lihat ya bahwa Putra ini ketika dia selesai melakukan ketika dia pulang sekolah, selesai pembelajaran di sekolah, dia mengulang kembali pembelajarannya di rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti handphone dan buku yang disediakan di sekolah. Baik, makasih Putra. Oke, ada lagi yang ingin mengungkapkan atau menceritakan kesehariannya? Oke, kalau nggak ada, Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Nah, di mana peraturan ice breaking Ibu itu ikuti apa yang Ibu katakan, jangan ikuti apa yang Ibu lakukan. Paham? Oke, siapapun yang salah dalam melakukan ice breaking ini akan Ibu berikan hukuman. Hukumannya itu dia akan naik ke atas, menceritakan bagaimana cara dia mendapat cara dia belajar dengan baik, bagaimana proses dia ketika ingin memahami sesuatu. Karena selain Putra tidak ada yang mau naik, jadi Ibu akan menggunakan cara ice breaking ini supaya yang kalian nanti bisa maju juga ke depan untuk bercerita, oke? Oke, kita mulai ya. Tunjuk mata kalian. Oke, semuanya masih fokus ya. Oke. Tunjuk telinga kalian. Ya, sudah ada yang salah. Siapa? Oh, Fatim ya. Oke, silahkan. Naik. Nah, berdasarkan dari penjelasan Ibu dan kedua teman kalian tadi yang naik, Ibu dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar dari kalian itu sudah mengetahui cara yang membuat kalian itu nyaman dalam belajar, sehingga kalian bisa dengan cepat dan efektif memahami pembelajaran yang kalian lakukan. Nah, Ibu berharap dengan kalian mengetahui cara yang efektif, Ibu harap kalian terus menerapkan cara atau metode tersebut dalam proses pembelajaran kalian, agar kalian itu dapat mencapai tujuan pembelajaran kalian, dapat mencapai karir yang bagus, dapat melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi dan menentukan masa depan kalian yang baik. Oke, dengan
Sebelum Ibu akhiri proses pemberian layanan kali ini, Ibu meminta kepada kalian satu dua orang untuk menyimpulkan proses pemberian layanan kali ini. Ibu mau satu cewek dan satu cowok. Oke, silakan. Oke, yang samping kanan ketua kelas. Ya, sama yang paling belakang kiri. Ya, silahkan naik. Yang cowok dulu. Oke, makasih ya. Lanjutnya yang cewek. Oke, baik. Jadi kalian semua sudah memerhatikan apa yang Ibu jelaskan dan apa yang teman-teman kalian ungkapkan tadi, serta kalian juga dapat melakukan atau mencari berbagai macam cara bagaimana kalian itu dapat nyaman ketika belajar. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Silahkan ketua kelas bagikan kepada teman-temannya. Oke, baik. Setelah selesai nanti dikumpulkan kepada ketua kelas ya. Oke. Eh, sebelum Makasih ketua kelas. Oke, sebelum Ibu keluar, Ibu ingin kan tadi Ibu tunjuk secara random apa yang mengajukan diri. Nah, sekarang Ibu mau nih ketua kelasnya untuk memberikan kesan pesan dan harapannya kepada teman-temannya untuk tetap semangat dalam belajar. Silahkan. Oke, baik. Oke, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih atas keaktifannya dalam proses pemberian layanan kali ini. Mengucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik. Sampai jumpa nanti ya. Assalamualaikum.